Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, karena beliau di bulan malam hari, saya akan mengundang suatu tamu, seseorang ya, seorang tamu yang akan kita cari koreksi tentang cerita-cerita horornya. Mungkin kalian gak asing lagi buat orangnya ya. Langsung aja kita panggil bintang tamunya, harap masuk ke dalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Assalamualaikum Bang Ridho. Oke, jadi kawan-kawan ini ya kalian udah tahu, tapi nggak apa-apa, perkenalkan aja dirinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nama saya Febri Ramadan. Nah, nama channel saya Febri Ramadan 19. Gimana nih Bang Ridho? Pasangan kemana? Pasangan saya dia lagi datang bulan mungkin. Wow. mungkin pasangan saya pernah kalian lihat di podcastnya Bang Ridho sebelumnya ya. Sebelumnya ya, pasti ada. Cari aja kalau mau lihat pasangannya ya di playlist ya podcast saya tuh yang dibikin 3 part kita. Oke Bang Babi sekarang ya. sibuk gue nih, gua undang sini. Alhamdulillah Bang, karena lu undang di sini gue ada sedikit waktu, makanya gue baru bisa kesini. Kan artis coy. Ya, artis coy. Bisa aja dia ya, padahal lebih dia berkecimpung di dunia misteri. Kalau kita kan beda. Kalau gue beda Bang. Iya. Ada apa nih? Jadi ya seperti biasa gue undang-undang kawan-kawan yang lain sini tuh pasti buat podcast. Tapi sebelumnya gue mau nanya sama lu nih. Terakhir bikin konten apa sih? Gue terakhir bikin konten itu, gue serius ya Bang. Sekarang ini gue rada-rada gimana ya? Karena kesibukan. Ngedon nggak? Hah? Ngedon apa gimana? Agak sedikit ngedon juga. Ya, awal-awal gue terakhir udah 1 bulanan lalu lah. 1 bulan? Udah 1 Waduh, bulan. lama banget. Udah lama, lumayan lama lah ya. Kemarin yang di Rainbow Park itu gimana? Yang di Rainbow Park itu ada yang DM ya kan, Bang, tolong diliput di tempat saya dong, katanya gitu. Oke lah, karena kita sepaket sama Miss TikTok, saya langsung kabar sama Miss TikTok, Bang, ada ini panggilan, yaudah kita datang. Itu baru sebulan ya, kalau nggak sebulan ya berapa ya? Sebulan itu lah, ya kurang lebih sebulan itu, ya. Karena saya ngerasa kayak nggak pernah upload gitu. Iya, jarang update. Pasti saya udah tahu Bang, kalau Abang undang saya kesini kan channelnya Abang kontennya itu seputar dengan misteri horor. Bener. Saya ada pengalaman sedikit. Ya, kalau dibilang sedikit sih enggak ya, banyak juga sih Bang masalah tentang horor itu. Pengalaman saya. Mereka sempat bikin konten misteri sama gua tuh. Nah ya dari situ nih ya Bang ya. Awal-awal gue itu kan channel gue tuh gado-gado ya kan. Selingan ada kuliner, ada olahraga, ada komedi, ada horornya. Iya. Nah sekarang kenapa gue terlalu banyak ke horor yang nggak ada? Jadi gini, ada cerita pengalaman sedikit nih Bang. Kalau nggak salah gue pernah ke tempat kita sama bikin video dah. Waktu itu yang di daerah Bekasi Jatisari, Jati Sampurna. Oh iya. View-nya tuh lumayan juga tuh Bang tuh di situ. Yang rumah ya. Yang rumah angker ya, rumah angker. Nah, kejadian dari rumah angker itu tuh banyak sekali kendala-kendalanya Bang. Itu kan masih mode record kan ya? Mode record. Gua ceritain dari awal kali ya. Iya. Nah, ini salah satu cerita misteri juga nih. Makanya kenapa gue bisa jadi nggak ada channel misteri lagi di channel gue, konten misteri lagi gitu. Karena berawal dari sini. Nah, gue awal ke rumah itu gue prepare dulu nih Bang. Gue udah prepare dong, persiapan dong kalau kita pengen syuting kan. Gue cas semua kamera, gue persiapan lah pokoknya, kamera gue casin semuanya sampai full. Nah pas nyampe tempat itu, kru dari gue kan, gue bilang, yaudah kita mulai opening, kita doa dulu sebelum opening. Terus selesai berdoa, ternyata kamera gue yang udah gue prepare, udah gue cas full, ternyata itu nggak bisa dipakai. Misalnya kenapa? Lobet. Padahal tiba-tiba, padahal itu Bang, gue udah prepare banget, udah gue cas, udah penuh, udah yakin lah gue udah nyampe tempat situ.
Nah dari situ gua udah perasaan gue udah gak enak, ya kan, karena niatnya udah di awalnya udah dibikin kamera gue lobet. Nah dan akhirnya gue pakai kamera temen gue, ya kan, dan alhamdulillah di situ gue baca doa lagi bersama-sama, kita ngeriung dulu, ini doa, ini ada kendala kita di sini, masa iya, ya kan, gue baca doa sama teman-teman semua, akhirnya bisa tuh kamera. Bisa. Yang mana nih? Bukan kamera gue, bukan. Jadi kamera temen gue nih, jadi udah mulai bisa. Nah gue langsung mulai di situ. Ternyata memang rumah itu udah lumayan kosong bang, hampir 20 tahun lebih. Iya. Soalnya gue juga Pernah kan? lebih dulu ya. Lebih dulu dia baru ada selingan berapa bulan gue ya. Itu dari situ kita kenal ya. Dari situ gue kenal sama Bang Iro nih. Bener. Mungkin sampai nomor bagaimana lupa ya. Itu dari situ aja, dari rumah kosong di Jatisari apa ya? Di Jati Sampurna. Itu kosong juga banyak yang komplain ya di komentar ya. Banyak netizen. Nama tempatnya kadang salah, kadang apa segala macam ya, namanya kita konten mana-mana gitu. Orang mana-mana kita ngeliput karena sesuai dengan ada yang tempat angker kita parani. Iya, kita deketin. Jadi informasi kita minim gitu. Soalnya malam juga kita ke situ kan. Iya. Balik lagi di cerita gua awal tadi ya. Gua ngeliput tempat rumah itu ya, Bang ya. Perasaan emang udah gak enak. Gua di sana walaupun banyak, kru gua 3 orang ya. 3 orang, ada sniper, ada lawan bicara gua di sana. Di situ perasaan gua udah mulai merinding ketika gua udah masuk dalam rumah itu. Ternyata rumah itu emang luas banget kan. Bisa Abang rasain waktu dulu kan. Iya benar. Waktu musim hujan waktu itu. Musim hujan kan. Alhamdulillah kalau saya kemarin nggak musim hujan Bang. Ketika saya masuk ternyata pas di situ kita udah banyak sambutan dari makhluk-makhluk astral yang ada di situ. Tapi yang gua lihat itu di situ banyak sosok siluman, Bang. Nah, kejadian ini yang bikin gua dan istri gua trauma. Kenapa gua jadi bisa sama istri juga ada? Enggak, kalau istri kan di rumah gua tinggalin. Tapi ada efek gitu. Ada efeknya, makanya sampai gua sekarang nggak bikin konten tentang misteri itu. Bener. Nah, gua liput di sana, gua naik ke atas, gua masukin setiap ruangan. Ada satu ruangan yang nggak bisa gua masukin karena apa? Sebut itu melarang gua untuk gua kesana. Dia tidak mengizinkan. Nah, ternyata sosok tersebut itu yang bisa nyampe ke rumah gue, Bang. Oh, jadi nimbrung ke rumah. Nimbrung di rumah. Jadi gue selesai dari itu malam Jumat Kliwon kalau nggak salah, gue langsung bikin di situ malam Jumat Kliwon. Gue pulang ke rumah, istri gue seperti biasa kalau gue bikin konten misteri, gue kunciin bini gue di rumah. Karena apa? Karena kalau pulang malam dia nggak bisa bukain. Nah, gue pulang sekitar jam 2 lah, jam 2 pagi. Itu berarti dari ini gue potong maafin, dari tempat lokasi eksplor itu langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Sempat kita di luar dulu, kita ngecek kamera gue yang tadi yang awal tuh. Pas gue selesai dari rumah itu, pas keluar, kamera gue alhasil baterainya penuh. Langsung penuh itu. Oh, ini baru nih, gue baru dengar kejadian kayak gini nih, bro. Langsung penuh. Gue jadi gimana ya? Gue memang ngelihat kejadian pas di sana, tempatnya begitu angker. Ya tanah auranya. Walaupun dia tuh sebenarnya di tengah-tengah kampung ya. Ada kan channelnya di rumah angker Jati Sampurna. Pokoknya cek aja videonya. Banyak netizen. Nanti kita kasih linknya di atas ini nih. di atas ini nih thumbnailnya nih. Ya bener. Ada ntar sama Bang Iro juga nih. Kita awal ketemu di situ. Jadi selang kejadian gua nge-vlog di sana, Bang, bikin konten di sana, gua pulang nyampe rumah. Gua cuci muka dulu lah, seperti biasa lah. Gua kalau ke tempat-tempat angker ya, gua cuci muka, ganti baju segala macem. Selangan gua kan, kalau gua kan kerjanya ini sip-sipan, Bang.
gue belum punya anak, gue cuma tinggal berdua sama bini gue. Iya, berarti istri tinggal sendiri? Istri setiap malam gue tinggal sendiri kalau gue masuk shift malam. Nah pas kejadian setelah malam Jumat Kliwon itu, di malam Sabtunya istri gue kayak diteror dengan suara-suara aneh dan diciumin dengan bau-bau bangke di samping rumah gue. Nah dari situ gue ada dalam waktu 1 minggu, kalau nggak salah 1 minggu gitu, 1 minggu teror gitu lah. teror gitu, sampai bini gue parno, sampai bini gue ketakutan nggak mau tidur sendirian. Biasanya biasa aja. Tapi kan bang, itu kan sebelum kita collab kan? Sebelum kita, Nah lu kan collab lagi sama gue tuh, setelah itu gimana tuh istri lu? setelah itu bini gue kan waktu yang gua malu ya, bini gua kan gua ajak tuh. Oh diajak gitu, cuman ditinggalin temen gua, temen-temennya bini gua di rumah itu. Dia nggak berani kalau gua tinggal sendiri waktu pas setelah itu lu aja gua collabin di kuburan itu kan. Pokoknya gua konten misteri itu terakhir itu sama lu doang bang, yang di kandang monyet itu yang terakhir. Oh iya itu di makam itu. Itu udah channel misteri terakhir itu gua. Nggak main misteri lagi ya? Enggak main. Kenapa dari situ? Nah bini gue bilang dari situ, udahlah nggak usah main channel misteri gitu. Satu katanya beresiko, benar segala macam ya kan. Tapi gue ada sedikit menantang. Gue pernah kejadian di masa kecil bang. Gue lanjutin dulu apa ntar selesaiin dulu ini ceritanya. Masa kecil apa dilanjutin? Ini ajan dulu deh. Ajan dulu. Ini ajan Isya nih. Kita ajan dulu ya. Break dulu. Bentar. Ini ajan Isya. Ajan. Oke bro, ini udah ajan Isya ya. Kita nanti abis ini saat Isya kita podcast dulu karena waktunya mepet ya. Iya, kita lanjut lagi bang ya. Tapi ini ngomong-ngomong lo aus nggak bang? Wah lumayan juga sih. Baru ngomong berapa menit dah aus ya? Daus gue mau. Black Boy ini biasanya ini nyiapin air mana Black Boy ya? Black Boy. Nah, wah ini nih dia nih. No endorse ya. No endorse. No endorse ya. Kita tutup aja. Thank you Wati, Black Boy, thank you ya. Makasih. Jangan lupa mampir ke channel Black Boy. Mampir ke channel Black Boy bang ya. Iya. Oke ya, channel gede aja nih ada endorse. No endorse ini nih. Oke, mungkin buat Bang Febri ya. Buat kawan-kawan yang belum mampir ke channel Bang Febri ini ada nih di sini nih. Linknya channelnya nih ya. Jangan lupa mampir, komen, subscribe channelnya. Apa Bang tadi tentang apa? Tentang gado-gado sekarang bang. Channelnya destinasi sekarang, kebanyakan destinasi. Kebanyakan ini ya apa sih tentang hiburan sekarang. Ya balik lagi sih dari cerita tadi ya. Alhamdulillah semenjak istri gua udah gak ngelarang istri gua ngelarang untuk konten misteri, gua berpaling ke konten hiburan. Nah di situ alhamdulillah gua masih tetap berjalan sampai saat ini. Tapi kan sekarang udah punya pasangan ya. Ya tak kenapa bang, gua jadinya serasa sama Miss TikTok itu kayak udah klop banget. Sahabat gacor. Berarti pertama kali collab sama Miss TikTok di mana tuh? Jembatan Pelangi. Itu rekomen banget Bang Irul awalnya itu. Alhamdulillah dia cocok di Jembatan Pelangi ada rezekinya ya. Alhamdulillah Bang Irul, berkat Bang Irul saya terima kasih banyak nih Bang Irul ya. Enggak juga. Pokoknya kalau Bang Irul udah kasih tahu tuh ada jembatan di sana, saya nggak kesana. Jadi banyak bang teman-teman gue yang gue saranin, cuma kadang-kadang karena jauh mungkin ya. Apa yang tempatnya kayak apa kan dia belum tahu ya udah. Padahal aku dulu malah itu. Padahal gini ya bang ya, tempatnya biasa aja, biasa aja. Cuman banyak kesan-kesan yang mungkin buat para pengunjung sana yang mau balik lagi, jadi rame karena alhamdulillah dulu tempatnya serem banget bang. Lu pernah nge-vlog di sana? Gue lihat ya. Jadi aku pernah bikin konten situ 2 atau 3 kali kurang lebih lah. Di jembatannya itu di chat ya. Iya, rumahnya yang sekarang itu kan udah dirombak ya. Dulu kan kosong kan, belum ada orang situ.
Oh, serem dah gue lo ngingetin video itu ya. Makanya itu kalau lihat sejarahnya atau ngeliat video lo yang lama-lama, kayaknya gue di tempat ini dulu serem, sekarang jadi ramai. Ya, jam 12 tuh pada nongkrong gitu ya. Iya, sampai jam 12 malam pada nongkrong dulu borok-borok mungkin ya. Borok ini. Mungkin ya gua dulu memang YouTube sama orang nyari burung biasanya. Nyari burung suka ke situ. Jadi buat kalian yang belum ke Jembatan Pelangi silahkan mampir. Silakan mampir ke Jembatan Pelangi. Ada apa aja situ bang? Banyak kulinernya. Ada acara senam sehatnya. Sehatnya setiap apa tuh? Setiap hari Rabu sama Sabtu. Sabtu sore. Kalau Rabu pagi, Sabtu Sabtu sore jam 4. Sore jam 4. Terus apa lagi bang? Ada karaokeannya, ada kulinernya, kuliner khas Betawi, pempek Palembang segala macam, pokoknya banyak deh. Tapi ada artis ibu kotanya situ bang? Ada artis ibu kotanya. Ada manajemen artisnya soalnya di sana bang. Ya balik lagi ke cerita ke awal ya. Nah, makanya di sini saya ceritain dari tadi lagi ya, kita sambung sama yang tadi bang. Soalnya tadi terjadi karena ajanisa ya. Makanya awal-awal itu istri selalu diteror dengan kejadian al-alannya di rumah saya bang. Tapi hanya bau-bau atau suara? Bau dan suara. Tetangga saya juga sampai bilang ada sinden sering lewat di rumah saya. Cuman bingung, kata dia, kalau tetangga saya kan tahunya saya kan YouTuber tuh, makanya temen saya. Itu maksudnya yang punya sinden itu sinden dalam wujud udah berubah sinden. Itu jam berapa ya? Dia kadang-kadang tetangga saya mendusin tuh jam 12, jam 1. Iya. Lewat langsung kelibatan tuh dari samping rumah gue, kan rumah gue ada sampingnya tuh. Nah dia keluar dari situ. Makanya pas waktu tetangga gue ngomong, tanya sama gue gitu, bang semalam abang ngundang sinden ya atau gimana gitu. Gue langsung kaget dong, kata gue gitu. Nih gue baru denger ceritanya nih kayak gini nih. Gue langsung kaget. Lah, sinden dari mana? Semalam saya nggak ada tamu, kata gue gitu kan ya, nggak ada tamu. Nggak, semalam pas itu saya mendusin, saya lihat lampu kan karena jendela saya belum ditutup, kata dia gitu. Saya sekelibatan melihat ada sosok, dia bilangnya sosok. Karena dia juga tuh udah feeling, karena malam-malam udah satuan gitu, berwujud sinden rapi begitu. Sinden maksud kayak ada selempangan. Selempang, dia pakai kebaya, dia pakai kemacem gitu. Makanya gue langsung merinding ini. Ini efeknya luar biasa loh bang di pas sampai rumah sana. Tapi alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa setelah di rumah sana. Kan dia soalnya udah lama tuh. Kayaknya sih nggak ada bang. Udah lama ya. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada sih. Kalau salah gue waktu itu, karena gue setiap bikin konten tuh pulangnya ke sini. Iya langsung. Bukan ke Bojongsari. Jadi pulang ke sini. Itu pun gue nggak berani langsung pulang tidur atau kemana. Gue bisa nongkrong dulu kemana, ke warung gitu kan. Pulang ke rumah langsung ambil air cuci muka, bersih-bersih. Udah begadang, nggak mau pagi baru tidur. Gitu. Kalau gitu langsung dari sana cuci muka, ganti baju, gue langsung tidur bareng sama istri gue. Nah, itu yang gue pernah gue lakuin bang. Tau gak lu? Setiap gue bikin konten gue jarang tidur sama istri. Gue pasti tidur misal kalau nggak di bangku, pokoknya pisah kamar nggak satu itu, jarang banget. Tapi kalau tempat-tempat begitu ya kita kan nggak tahu, kita jaga aman aja. Ya, gitu benar. Tapi kalau lu kan beda posisinya kan. Oh ya, pengalaman gue itu bener-bener emang lagi posisinya memang rezeki juga buat gue, mungkin kali ya. Rezeki ambil positifnya aja. Tapi setelah kejadian itu lumayan juga viewersnya bang. Tapi di balik situ banyak derita buat gue. Gak bisa. Tapi dulu naik lu bang. Naik bener naik luar biasa. Gue sampai geleng-geleng kata gue. Wah. Tapi gue yang anehnya ya, gue sampai sekarang udah gak bisa bikin konten misteri lagi setelah kejadian itu, karena istri gue udah trauma gitu. Nah dari situ gue seminggu detail seperti itu bang, dicium bau bangke, suara aneh di samping rumah, blubak nggak jelas, suara orang nangis. Tapi itu gue tertarik ini yang sinden. Tetangga tuh ngeliat hanya sekilas ngeliat terus udah nggak ngeliat apa sampai dia ngilang lagi tuh gimana sih? Jadi tetangga tuh dia bilang kan jendelanya itu belum ditutup. Yang depan rumah berarti? Depan rumah jendelanya belum ditutup. Dia bilang
dia mendusin, dia nanya sama gue besok paginya, bang, semalam abang ada sinden ya di rumah abang segala macam gitu kan. Gue kan kaget doang, gue sinden mana, gue sedangkan gue gak pernah punya kenalan sinden. Iya, kaget ya. Jangankan sinden, kalau gue kenal sama cewek aja ini gue marah. Ini lagi sinden loh. Itu bang, pas situ gue bilang sama tetangga gue, abang memang dari mana, kata dia gitu kan. Gue bilang saya habis bikin konten horor di daerah Jati Sampurna, udah gitu kan, di Bekasi. Wah, kemungkinan ada kaitannya tuh bang, katanya. Kan gue tanya sebelumnya emang ada penampakan sosok sinden gak di sini, gue bilang gitu kan. Kagak ada bang, katanya. Di rumah gitu. Tapi di rumah kosong itu lu ceritanya apa sih, ada nggak sih itu yang di rumah kosong itu ada sakit pautnya nggak kira-kira? Ada sakit pautnya nggak sama sinden itu? Kalau sosoknya. Di situ sosok sinden sih nggak ada ya bang. Di situ yang gua tangkap dari mata gue itu banyak banget siluman. Jadi mungkin itu siluman dari mana aja, base campnya mungkin kumpulnya di rumah itu. Karena mungkin ketertarikan ada orang masuk juga di situ ya. Banyak banget sih yang mau masuk ke teman-teman gua, ke gua juga. Sempat gua mentalin semua itu makhluk-makhluk situ. Makanya dan akhirnya efeknya mungkin ke gua juga, karena gua di situ apa ya agak sedikit bandel juga. Gua maksain diri masuk ke situ. Efeknya ke situ. Terus gua bilang gimana ini ya, seminggu gua diteror sama kayak begituan, kata gua kan. Apalagi gua harus kerja, tinggalin istri gua malam. Iya. Nah, dan akhirnya juga ya. Gue juga sempat andil bang di situ bang, tentang kejadian di rumah itu. Gue konsultasi sama tetangga gue, terus katanya ya udah ini aja sama Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah tuh ada Ustadz sekitar rumah gue bang. Nah, gue disyariatin, terus dibacain terus keliling rumah gue dan segala macam. Dari situ alhamdulillah pas kejadian itu udah nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi. Mungkin sudah dihilangin sama Pak Ustadz itu, sudah dinetralisirin. Padahal gue sebelum pulang dari rumah itu gue udah istilahnya bener-bener udah bersih lah, gue bilang. Nggak ada yang ikut. Aku bisa sampai 1 minggu itu yang sindennya itu gue ya nggak bisa kebayang mau beneran kan. Mungkin kalau kata orang, mungkin kalau mesti sore mah mungkin orang kayak orang mau kemana gitu. Iya gitu ya. Ini sinden tengah-tengah malam, itu yang bikin tetangga gua kaget gitu, ke gua juga. Makanya gua bilang, saya nggak pernah bawa sinden, atau lagu nggak pernah bawa perempuan. Gua bilang gitu. Ada lagi nih bang kejadian yang bikin gua sampai sekarang masih ingat dan nggak bisa dilupain lagi. Apa nih? Jadi gua dulu pernah tinggal di Bogor nih. Di Bogor ya. Gua sebutnya Bogor lah ya. Nggak usah sebut nama terlalu detail ya. Iya. Gue dari kecil di sana sampai besar, sampai gue sebelum menikah gue di sana. Nah, di umur gue sekitar 5 tahunan, gue pernah ngelihat sosok tiga orang, tiga itu pakai jubah semua. Jadi posisinya itu dia masuk ke dalam gawir. Kalau kata bahasa Indonesia gawir apa sih ya? Tebing gitu. Tebing. Jadi dia kan ada tinggi, ada dataran tinggi. Nah dia tuh masuk ke dalam tebing itu, 3 sosok itu. Terus dari kejadian itu kan tadinya itu kalau nggak salah gue keluar itu maghrib bang. Nah pulang dari main itu, gue masih ingat kejadian itu sampai sekarang. Setelah kejadian itu gue gemeteran ya kan. Gue baru kali ini kok bisa ngelihat, yang setahu gue kan zaman kecil gue kan sering nonton itu kan film-film doang ya, biasa. Ini kan gue jadi lihat kenyataan ada 3 pakai jubah hitam masuk ke dalam tanah tebing itu tuh. Nah gue nyampe rumah gue nangis kejer tuh sama nyokap gue ngomong gue gini, gue masih polos lah ya, gue bilang ada ini 3 manusia masuk ke dalam tanah, gue bilang gitu kan sama nyokap gue. Di mana nyokap gue udah panik ya kan. Nah kebetulan itu kejadian itu rumah gue waktu itu di belakang kuburan. Ini mana bagaimana? Pemakaman umum. Ini rumah gua, belakangnya langsung pemakaman umum. Sangka nyokap gua itu, gua kejernya ngelihat sosok itu di belakang rumah gua, tapi bukan, gua di tempat lain. Dari situ juga gua sampai berapa minggu gua sakit, 3 minggu. Sambat istilahnya. Sambat istilahnya.
Terus nyokap gua bingungan, kalau istilahnya kayak orang Sumeng gitu ya, sampai dipotokin apa gitu tuh di kepala gua, sampai dipakein segala macam. Akhirnya gua pulang kampung lah, ke kampung nyokap gua. Nyokap gua orang Serang Banten. Di ini ternyata asal usulnya ternyata nyokap gua masih istilahnya kalau orang zaman dulu apa ya? Ada dia punya pegangan. Orang dulu nggak aneh sih. Nggak aneh. Kalau orang dulu emang pasti punya kayak gitu. Sedikit banyak pasti ada. Nyokap gue cerita, dan akhirnya gue di sana juga disatin juga, ternyata gue bisa melihat sosok itu ternyata dari kecil, Bang. Berarti dari keturunan berarti lu ya? Iya, dari keturunan. Agak sensitif. Makanya gue setiap melihat sosok makhluk itu, ya gitu dah pokoknya, merinding, awal ketakutan, tapi lama-lama kesini kayak biasa aja. Mulai terbiasa. Jadi sebenarnya kalau gitu buat konten cakep Bang, cuma karena mungkin dari ya keamanan keluarga juga kan mungkin mikir. Itu. Nah, sebenarnya ya gue juga awalnya kayak nggak diizinin karena gue udah terjunnya mau gimana ya. Iya. Gimana sih kalau udah terjun ya mau nggak mau gue harus nurusin nih konten, cuman ya kita nyari aman nanti setiap explore lagi. Makanya itu gue kan harus balance nih kemauan istri gue dan kemauan gue ya kan. Ya udah akhirnya gue ikutin aja, gue stop dulu konten horor, tapi dalam hati gue masih penasaran. Masih pengen ya. Karena baik lagi ke cerita yang tadi gue pulang kampung itu, ternyata gue masih ada yang jagain gue sampai sekarang ini. Pernah kita live terakhir kan, video terakhir di pemakaman. Iya. Segitu banyaknya ada yang lo komen di itu ya, di komentar lo ya Bang ya. Kalau nggak salah itu dihilangin dulu sosok yang ada di belakang Bang Febri. Iya. Ya kan, mungkin nggak bisa dulu, jangan suruh ikut dulu karena susah buat mencari interaksi itu kalau orang lain jagain. Nah itu dari situ nyokap gue bilang bahwa gue masih ada yang jagain di situ. Terus sejak itu sih alhamdulillah sih Bang, kejadian apa-apa orang mau niat jahat pun terhadap gue kayaknya udah segen, ketahuan duluan. Iya. Mungkin positif. Gue pernah sampai hampir diteluh Bang. Makanya gue sekarang sampai saat ini nggak pernah namanya tidur, itu mitos atau fakta, gue nggak tidur di ranjang dipan, gue tidurnya langsung ke keramik. Karena kejadian itu sampai bikin istri gue panik juga tuh. Maksudnya selama ini tidur nggak pernah di kasur gitu gimana? Di kasur, cuman kasurnya langsung keramik, nggak langka pakai dipan. Nah, karena pas kejadian itu ada ceritanya juga. Gua juga itu sempat berapa kali gue disyariatin balik lagi ke kampung nyokap gue. Dari situ gue pas kejadian itu, sekarang gue udah istilahnya ya bener nggak tidur di ranjang lagi, di kasur. Nggak tidur di dipan lagi. Gue udah hampir mau dicekek Bang. Udah rasanya enak banget itu. Soal istilah tidur di dipan sambil minum boleh? Minum lah, maaf. Sambil minum. Soal tidur di dipan emang kenapa sih kalau tidur di dipan itu? Katanya sih ya itu nggak tahu entah apa ya, kalau kata orang zaman dulu mitosnya begitu. Kalau kita ada yang guna-guna, ada yang apa gitu, kalau kita emang tidur di atas ranjang, kita otomatis bisa masuk guna-gunanya ke dalam raga kita. Kalau kita nginjek bumi mungkin kita nyatu sama bumi, mungkin enggak. Tapi itu kenyataan. Waktu itu gue emang di atas ranjang, posisi gue masih punya ranjang. Sekarang gue alhamdulillah, mungkin karena badan gue gede. Enggak pakai ranjang. Enggak pakai ranjang sekarang. Itu udah berapa kali dia itu selalu kayak ngirim sesuatu ke gue gitu. Sampai kuping gue Bang, gue keadaan ini ya, kuping gue tuh ada kayak kecoa keluar dari kuping gue, kecoa. Serius? Kecoanya itu nggak terlalu gede, kayak kecoa gitu. Jangkrik gitu. Ya gue kelojotan itu, sumpah sampai istri gue bingung, dan nyokap gue juga dari rumah langsung ke rumah gue. Panik ya, kenapa ini SPMB, kenapa suruh bawa di rumah sakit. Gue kecoa, akhirnya kecoa itu gue siram air terus, gue iniin terus, keluar Bang. Kecoanya gede sih sebegini, cuman
lu tahu sendiri kita kemasukan semut aja atau apa Iya, kan sakit. Nah itu dia berontak di dalam kuping gua. Gua baru bayangin. Aduh. Itu kayak semacam kiriman tuh kayak seperti itu bang. Toto ada di kuping gua. Terus ketahuannya lu bangun tidur gimana? Gua lagi tiduran sama bini gua, sebelah kita lagi cerita lagi apa. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba aja gua langsung sakit itu. Sampai kata gua astagfirullahaladzim, kata gua sampai segininya gitu ya kata gua ya. Sampai gua bilang sama ini, gua disolatin. Nah di situ lagi gue ditiban lagi, dikasih lagi sama saudara gue yang di Serang buat jaga-jaga, ya kan. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah gue masih dilindungin lah ya bang, masih dilindungin. Pokoknya cerita misteri dalam kehidupan gue banyak sih bang kalau mau diceritain. Mungkin nantilah lain waktu kita. Lain waktu aja. jadi udah nih, segitu nih. Ya mau segitu mau banyak gak apa-apa. Tapi kesan gue itu ya alasan gue kenapa nggak ada konten horor lagi di channel gue ya gitu. Kesatu istri gue trauma, dan kedua gue ngerti lah, udahlah kata gue konten biasa. Tapi gue kangen loh bang, serius sama lo, kita busuk-busukan di pengen belusukan lagi waktu itu pertama mungkin yang terakhir mungkin ya. Kita bikin konten misteri pertama dan terakhir sama Bang Hiro. Padahal itu udah ada rencana. Bang kita kesini. Semua selalu kontak lo ya bang ya. Bang ntar nanti kita kesini bang. Nanti gua kesini. Dan akhirnya itu semua gagal. Tapi nggak apa-apa. Berbeda konten tapi tetap kita satu jalur konten kreator ya. Bener tetap semangat ya bang ya dalam berkarya ya. Gue kalau selalu lihat kontennya Bang Hiro bener-bener luar biasa, dia nyalinya luar biasa. Udah, kok dibilang takut bang? Cuman ya gimana, kita kan namanya, makanya itu makanya setiap youtuber misteri itu ya, konten kreator misteri itu dia nyarinya live streaming. Kenapa jarang yang upload? Karena biar menemani suasana mereka di live streaming itu. Bener. Jadi gue juga kalau nonton channel itu seakan-akan gue tuh ada di situ ya, samping lu di itu ngerasain. Jadi kalau kita pembawaannya sendiri, itu bener-bener nonton kadang-kadang gergetan sendiri kan. Emang gue nggak percaya sih, memang kalau dunia lain makhluk astral itu emang ada sih, kita hidup berdampingan. Untuk menangkap di kamera itu sangat sulit. Kalau nggak kita dadakan ketemu, itu untung-untungan. Dari podcast saya yang udah pun mereka nggak akan siapin kamera buat melihat sosok kan. Siapapun tuh, dari si Degon, Bang Delon, Dera itu melihat sosok semuanya ya nggak pernah nyiapin kamera karena ngedadak semua ngedadak nampak ya. Kayak waktu gue yang di rumah kosong itu kan banyak banget serangan netizen. Bang, di rumah itu nggak ada apa-apa bang. Benar. Karena dia kan posisinya nggak bisa ngelihat secara langsung ya kan, nggak bisa ngerasain. Kalau kita kan pernah ngerasain di situ ya bang ya. Luar biasa. Banyak yang komen itu mah tempat gua nongkrong ini. Soalnya emang tempatnya banyak pembakaran tempat sampah dan itu ya banyak coretan. Mungkin benar orang pada nongkrong ke situ ya. Karena emang dia niatan nongkrong, ya udah nongkrong aja. Emang gitu mah cuek aja. Bener. Kalau kita kan emang niatan ke situ, kita mau ekspor tempatnya. Mau kita penasaran juga, mau nguak juga kejadian apa aja. Karena kita asah pendengaran, penglihatan kita buat sosok-sosok itu ya kita menangkap gitu. Bener. Balik lagi ke diri kalian masing-masing, niatnya mau ngapain kan gitu. Bener. Di situ. Aduh. Ya mungkin segitu aja bang. Segitu aja kali ya bang Hiro ya. Segitu aja buat podcast kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Feby Ramadan 16. Ada Delon, ada Putra, ada Adam Idris, Black Boy, Dera Story, Dera Story itu narasumber pertama di podcast kita. Siapa lagi yang belum ya? Aduh saya bingung. Ada channel baru tadi kenalan. Oh iya, Sanca 97 ya. Jangan lupa subscribe. Akan hadir ya bang ya Podcastnya nanti kita atur lagi. Cuma kita mau ke ini bang, ke ekspor. Kita mau janjian ekspor tempat-tempat bareng dia, kolaborasi lah gitu. Bahasa Indianya. Mungkin kita doain aja mungkin bang. Kalau saya juga masih penasaran untuk ke horor ya bang ya. Beneran. Masih penasaran saya cuy, serius. Tapi bolehin kan nih? Kan yang di rumah kan, yang was-was yang di rumah. Karena horor itu buat saya menantang bang. Adrenalin ya. Ketika malam hari ya. Banyak orang tidur lelap, kita malah ngaprak ke tempat-tempat serangan. Bener. Oke, terima kasih buat semuanya. Pesan saya ya, jika kalian mengalami sesuatu hal itu, terima dengan
logika berpikir positif ya. Kalau karena kejadian itu tergantung kalian menanggapnya secara positif atau negatif ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Kesalahan semua dari saya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Ibnu Akbar, Saya Febri Ramadan 16. undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Lah, mati. Serius lu? Jangan-jangan kebuang semua ya?